Kalau Ciko fanbase-nya apa namanya? Enggak punya. Dulu ada. Jurnal Ciko bukan sih? Ada namanya Jurnal dari Ciko. Ciko-nya aku lupa. Saya jelaskan di idea of fans gitu. Kalau di aku nggak begitu suka gitu maksudnya. Nah, terus mereka sempat bikin fanbase gitu, terus aku bubarin. Mereka cukup aktif dan mereka sering kayak, Kak meet and greet dong, Kak bukber bareng dong. Sedangkan aku anaknya sangat-sangat introvert dan aku takut sama ketemu orang baru. Jadi kayak aku minta maaf untuk geng Yutesia kalau misalnya aku selalu menolak ajakan kalian karena aku takut. Aku juga sempet nyobain si peluru itu dan suaranya gede banget. Dan setiap kali kita mau syuting kita dikasih earplug karena suaranya sangat kencang. Hawa panasnya tuh kayak kerasa gitu ya. Kerasa dan itu benar-benar tegang dan menyeramkan banget sih. Setelah itu diledakan, Astrade ngomong pokoknya jangan ada yang deket-deket dalam radius berapa meter gitu. Bisa dibilang ini film action terbesar di tahun ini. Semua di sini bikin nggak ada mendukung aksi teror sedikit pun, tapi sebenarnya yang mau diceritain dari sini tuh tentang sistem yang korup. Syuting tuh lumayan rancu, soalnya kadang-kadang sebulan syuting film horor bangunnya jam 5 pagi, bangunnya jam kerjanya tuh malam-malam gitu. Ketuker gitu ya. Ketuker jam tidurnya gitu. Aku ngerti maksud kamu. Sama lah kayak kita taping seharian kan ada bisa Ngerti banyak kan. Ngerti kan kayak itu kan ngomong terus ya. Bener-bener energinya terserap gitu. Tapi mungkin in a way we enjoy it gitu loh. Yeah. Jadi tapi with any work I think ya, as long as you enjoy it pasti ada capeknya lah gitu. Iya, pasti ada capeknya, cuma ujung-ujungnya ya udahlah, it's something we choose to do. Ya. Kan pilihan hidup kita. Secinta-cintanya sama sebuah pekerjaan pasti ya itu ada capek. yang enggak. Iya. I see. Okay. Tadi kita nggak nanya hobi sebenarnya. Aku pengen tahu banget hobi kalian karena aku suka surprise ngedenger aktris-aktris dan aktor-aktor dengan hobinya yang unik-unik. Kalian ada hobi nggak di luar pekerjaan? Ada. Apa hobinya? Mau dulu? Basket sama nonton dong. Kebetulan kayak daily life aku adalah nonton. Abas ya kamu ya? Anak basket. Anak basket yang lebih ke nggak pernah basket lagi tapi sekalinya main bengek gitu loh. Nonton tuh maksudnya bioskop or just any movies? Anything. Bahkan nggak cuma movie gitu maksudnya. Kayak dulu tuh kita pernah ngecek satu sama lain apa kalau di HP itu? Di handphone. Ngecek berapa jam kita pakai screen time kita berapa. Nah, aku tuh banyak banget di nonton gitu. Utek kaget kayak 18 jam, Cik. Nggak, maksudnya nonton kayak using even your YouTube, phone. YouTube, apapun. I see. Apapun bisa aku tonton gitu. Oh, jadi nggak harus film. Nggak harus. Biasanya apa yang kamu tonton? Kamu dalam 18 jam. Infographic show tau gak? Oh, infographic show. Kayak gitu-gitu. Bener-bener random. Kemarin baru beli alat buat ngituin mobil, steam mobil, gimana cara pakainya gitu-gitu. Coba share ke aku 3 hal fun fact yang kamu pelajarin dari tontonan. Oke. Caranya moles mobil, caranya bersihin mobil, sama satu lagi cara nempel pipa kalau misalnya. Jadi kalau teman-teman di rumah mau manggil tukang, saya bisa jadi tukang. Beneran kayak gimana sih pipa, terus kalau mampet tuh harus gimanain sih. Gila, otomotif banget ya. Itu cowok banget sih. Lebih ke daripada manggil tukang ya, mendingan saya sendiri. Berguna tapi itu berguna. Jadi kan nanti kalau punya rumah tangga bisa gampang. Betul. Tenang sayang, tenang sayang. Wah, langsung cewek-cewek langsung. Oh, ternyata bisa benerin pipa. lebih ke aneh ya. Aneh banget, Cik. Kriteria bisa benerin pipa. Aneh lebih ke. Kalau kamu apa, ada hobi nggak? Dengerin musik, nonton sama ya rebahan di rumput sama nonton konser. Nonton konser. Apa yang paling seru udah pernah ditonton? Kemarin baru nonton Mew di Joyland sama Unforgettable konser di Haim, nonton di Laneway. Sama Dali juga. Haimnya Taylor Swift. Oh iya. Haim yang cewek-cewek. Haim yang cewek-cewek. Yang base-nya Taylor Swift. Iya. yang bergaul sama Taylor Swift. Iya. Oh, itu nontonnya di mana? Di Laneway di Melbourne. Oh, di Laneway di Melbourne. Oke, I see. Oh, lucu ya, berarti yang dicari tuh yang kayak gitu-gitu gitu. Culture gitu, kayak yang ini. Rebahan di rumput culture banget itu. Grounding. Seru banget. Oh, oke. Nah, ini kalian main film bareng berarti udah baru dua kali. Oke. Nah, Ciko nih kan ngerasa kalau Lutetia filmnya banyak sehingga mempunyai cult. Iya. Fanbase yang besar.
Tapi bener. Ute. What's the craziest thing yang pernah kamu dapat atau denger atau dilakuin sama Fans. fans? Harus dinamain deh, kita namain aja gimana? Udah ada Kak, cuman Apa? Enggak, Kak. nggak boleh gitu. Iya. Nggak boleh malu. Namanya apa? Namanya Yutesia. Oh, Yutesia. Ayo Tesya. Yeay. Ada ketua panitianya nggak ada? Ada. Harus ada dong. Ada. Yang suka, yang rajin nge-DM-DM-in dan nge-posting-posting. Apa menurut kamu yang bikin kamu impress tuh apa? Mereka cukup aktif dan mereka sering kayak, Kak meet and greet dong, Kak bukber bareng dong. Sedangkan aku anaknya sangat-sangat introvert dan aku takut sama ketemu orang baru. Jadi kayak aku minta maaf untuk geng Yutesia kalau misalnya aku selalu menolak ajakan kalian karena aku takut. Lucu. Kamu introvert? Cukup introvert. Masa? Ciko kayak enggak ya? Introvert. Masa? Turns out. Nggak mungkin. Ambivert kali. Iya, bisa Mungkin, jadi ambivert. mungkin. Kalau aku, I have this theory. I'm an introvert tapi I'm an extrovert professionally. Setuju. Iya. Aku setuju banget sama Saya teori juga. kamu, parah. Suka banget gak sih? Parah. Oke, kalau Ciko fanbase-nya apa namanya? Enggak punya. Dulu ada. Jurnal Ciko bukan sih? Ada namanya Sebentar, dari sebentar. Ciko. Aku lupa. Saya Oke, jelaskan. oke. Dulu punya, cuman the idea of kalau misalnya emang suka ya go ahead gitu. Tapi aku dulu intinya ada pada saat aku lagi syuting stripping ada 2 anak pengen ngasih Jeko ke aku. Terus dia bilang, "Ini kita nabung loh, Kak. Udah seminggu atau 2 minggu." Aku di situ kesel. Maksudnya aku tahu mereka mau appreciate aku gitu, tapi aku nggak ngerasa itu hal yang pantas gitu aku dapetin. Mendingan kalian pakai buat Yang lain. kalian sendiri gitu. Nggak, soalnya mungkin karena aku susah juga, terus mereka nabung selama itu dan mereka masih sekolah gitu maksudnya. Kenapa nggak buat kalian aja gitu, bukan yang nggak mau ngehargain gitu. Iya. Nah, tapi setelah aku tegur, akhirnya kita jadinya temenan. Oh, lucu. The idea offense gitu kalau di aku nggak begitu. Nggak begitu suka gitu maksudnya. Gak apa-apa. Ini 2 anak ini boleh di reimburse aja ke Kak Ciko. izin langsung. Terus ke situ, iya. kamu nggak suka the idea of fan base. Iya gitu. Kalau ya udah kalau suka ya udah gitu maksudnya. Tapi seneng lah, maksudnya pengorbanannya segitunya loh. Iya, ya cuman kan? at the same time juga aku ngerasa apa ya? Nggak pengen gitu mereka seperti itu. Nah, terus mereka sempet bikin fan base gitu, terus aku bubarin. Jangan dibubarin lah. Harus ada meet and greet lah. Iya, enggak, kalau Harus ada ketemu segmenting. daripada meet and greet kayak ketemu fans dan apa namanya dan idolanya, kenapa ya kita nggak temenan aja gitu, maksudnya kenalan gitu. Oh gitu. Bikin ini grup chat. Iya, enggak ya ke Kakak personal. kemana gitu hari ini? Kok jadi stalking ya? Jadi stalking sih jadinya. Kak hari ini makan apa gitu. Lebih ke kamu ganggu. Cokiber. Lebih ke cokiber, cowok kita bersama. Betul. Wow. Skiber. Skiber. Skiber tuh? Skip berat. Berat ya. Oh. Itu dari Rio Dewanto by the way. Oke. Ngomong-ngomong nih, karir-karir kalian yang lagi meledak, sebenarnya lagi ada project baru yang ada ledakannya. Betul. Betul sekali. Coba mungkin hari ini kesini buat apa dan apa sih cerita di balik 13 bom ini? Sorry, 13 bom di Jakarta. Betul. Jakarta. Jadi 13 belum di Jakarta ini, anggaplah di Jakarta di situasinya tuh lagi mencekam, ada ada ancaman dari sekelompok teroris yang ingin meledakkan 13 bom. Si teroris tersebut meminta tebusan mata uang digital. Terima kasih Bu Tesya. Dan Dibenerin. Salah loh gitu. Angga Dwi Mas gimana ya ini? Saya kalau nyeritain karakter Ayu cuman sinopsis agak bingung. bingung banget. Angga Dwi Mas. Terus kebetulan pada tahun tersebut perusahaan yang buat mata uang digital di Indonesia itu baru cuma ada 1. Nah, karakternya adalah Ciko Kurniawan dan Ardhito Pramono, Oscar dan William gitu. Jadi Udah, takut ini ya, spoiler ya. Itu barusan udah soalnya by the way. Udah dong. Udah. Makanya gue sorry. Tapi ini sebenarnya topik yang ada sensitif subjeknya ya, ngomongin bom, ngomongin teroris, apalagi udah pernah kejadian di Jakarta gitu loh. Nah, kalau ini nih terorisnya versi apa ya yang ada di film ini? Boleh di-share nggak? Oke, mungkin ini kali ya supaya enak kali ya.
kita semua di sini bikin nggak ada mendukung aksi teror sedikit pun, tapi sebenarnya yang mau diceritain dari sini tuh tentang sistem yang korup gitu maksudnya. Terus aku percaya Mas Angga tuh pengen bikin sesuatu yang merubah, intinya game changer lah gitu. Nah, katalisnya apa? Katalisnya adalah dengan 13 bom di Jakarta ini yang ngomongin tentang teroris dan bom gitu maksudnya. Dan ledakan dan fighting dan car chasing gitu, lebih ke situ. Jadi yang di-highlight adalah actionnya. Actionnya. Ada drama-dramanya? Ada. Drama percintaan? Ada percintaan tapi nggak ada dramanya. Jadi kalian di sini perannya sebagai apa? Dan karakter? Go ahead. Aku sebagai Agnes, aku sebagai tunangannya William. William Oke. itu diperankan oleh Ardhito Pramono. I see. Aku berperan sebagai Oscar. Oscar itu salah satu pendiri startup mata uang digital sama William. I see. Kok kayaknya aku tahu nih akhirannya apa gitu. Nah, lagi-lagi nih kan Lutesha, kamu mainin karakter yang badass girl, ya kan? Edgy. Beres dan edgy gak? Beres dan aja. Oh ya? Emang ada yang kamu harus ngedrift mobil? Ada. Itu kamu beneran atau pakai double? Ada yang aku beneran. Soalnya aku dikasih workshop dan dan workshopnya sangat proper. Aku ingat banget ada video board di mana Mas Angga dan tim stunt dan tim kamera tuh ngejelasin kayak pakai mobil-mobilan kecil gitu, kayak iya jadi ini mobil kamu di sini, mobil ini di sini, terus ntar kamu mesti beloknya kemana, driftingnya kemana gitu. Jadi yang aku fokus pelajarin dan mastering tuh ya untuk satu gerakan tersebut gitu. I see. Kamu tapi emang suka adrenalin itu? Apa takut? Jujur Aku sih takut ya. Jujur takut sih, tapi kayak mau bagaimana, beban pekerjaan gitu. Iya, Kerja nih udah tanda tangan iya, nih. tapi tantangan juga gitu. Soalnya aku jujur baru belajar nyetir kayak setahun 2 tahun yang lalu gitu. Jadi Oh gitu? it's a new thing for me. Aku tambahin dikit, tapi Ute tuh ada inisiatifnya Kak. Jadi dia sebelum syuting, sebelum workshop mobil itu dia udah minjem mobil dari salah satu produser di Visinema buat. Soalnya kan dia kan nggak bisa nyetir manual. Dan manual kan is all about muscle memory kan, pakai kopling, pakai apa gitu. Jadi aku sebulan bawa mobil Kijang tersebut yang sangat besar untuk latihan manual gitu. Oh, lucu banget. Enak lagi sih manual, cuma kalau macet nggak enak. Nggak enak, Pegel, nah, Kak, itu pegel, dia. Kak. Saya tinggal di Jakarta. Pegel makasih, Jakarta. Kak. By the way, kita lihat di sinopsis banyak banget membahas Arok si teroris. Yes. Sedangkan kamu sebagai Oscar, orang yang nggak terlibat tapi kena sasaran. Betul. Oscar nih jauh dari kamu nggak tipe karakternya? Maksudnya kamu ya I'm sure beda, cuma apakah Jauh apa ada enggak? hal-hal yang menurut kamu gila ini nggak gue banget? Kayaknya gue harus mencoba mendalami atau cari orang yang karakternya seperti ini untuk belajar gitu. Mungkin kalau aku di posisi Oscar mungkin aku udah cabut kali ya dari semua ini. Itu kali yang membedakan. Oscar jauh lebih punya lebih risk taker daripada aku gitu maksudnya secara karakter gitu. Yang lain-lainnya mungkin aku ngerasa pasti ada integrasi dari perspektif aku lah sebagai Ciko yang melihat Oscar gimana, terus kayaknya ini cocok deh buat dimainin di sini gitu. Lebih ke situ. Ini yang menarik ya, sebenarnya aku ngelihat film action Indonesia kan nggak banyak ya. Yes. Ya nggak sih? And I think it's not easy. Sama sekali nggak gampang. Dan nggak banyak yang bisa eksekusi bagus. Ya. Menurut kalian ini kenapa beda sebagai film action? Karena bisa dibilang ini film action terbesar di tahun ini dan mostly kita menggunakan practical effect. Jadi practical effect itu contohnya senapan kita tuh pakai peluru hampa. Dan aku juga sempet nyobain si peluru itu dan suaranya gede banget. Dan setiap kali kita mau syuting kita dikasih earplug karena suaranya sangat kencang. Dan aku ingat banget pas aku test cam bisa dilihat di trailer ada satu scene di mana mobil kebalik dan Dibom. diledakkan dan kebalik gitu. Pas test cam aku inget banget hawa panasnya tuh kayak Kerasa gitu ya. kerasa dan itu benar-benar tegang dan menyeramkan banget sih, tapi dengan prosedur yang sangat safe. Dan setelah itu diledakkan Astrade ngomong pokoknya jangan ada yang deket-deket dalam radius berapa meter gitu. Jadi semuanya safe sih. Jadi mungkin ini ya, jadi banyak yang action shotnya actually real gitu. Beneran diledakin. Semua senjatanya berat asli gitu. Jadi kalau misalnya mungkin apa yang beda, mungkin kita semua yang tergabung dalam produksi ini tuh pengen bikin ini tuh imersif. Soalnya dua hal yang berbeda pada saat misalnya senjata tuh kan ada feedbacknya gitu, ada recoilnya. Recoil. Itu aja
Mas Angga tuh pengen capture itu gitu maksudnya, biar benar-benar bisa imersif gitu. Iya, iya. Ledakan bom yang suaranya kita ambil beneran gitu-gitu semuanya gitu. Ya menarik sih. I look forward to see another action movie aja Indonesia. Mudah-mudahan inilah apa impact itu kita kerasa banget gitu. Amen. Apalagi nonton harus di bioskop ya. Yes, harus ya nggak? banget. Harus. The cinema experience kan. Yes. Any sacrifices untuk main film ini sebagai karakter kalian masing-masing? Sacrifices apa ya? Misalnya physical or mental or Untuk yang lain sih aku yakin secara physical ya. Soalnya sependengaran aku mereka itu ikut bootcamp, jadi kayak pelatihan gitu cara menembak yang benar, tactical gunnya gimana. Kalau misalnya aku sama Kak Putri itu lebih ke workshop drifting gitu. I see. Oke. Kalau sacrifice sih aku ngerasa aku malah lebih ke emosional gitu, soalnya rasanya karena ini action jadi kan nggak banyak aku ngerasa di karakterku sendiri nggak banyak space buat menceritakan karakterku gimana. Jadi it felt like to me di salah satu scene gitu aku harus masukin beberapa layer buat at least mau ada ceritanya mau enggak karakter ini merasakan hal itu tanpa orang tahu konteksnya apa. Nggak maksudnya lebih ke gak enak kan kalau misalnya kita ngeliat satu scene tiba-tiba orang ini nangis tanpa ada konteks apapun. Nah yang kayak gitu kan harus aku cari sendiri yang gak ada di skrip kayak gitu. Ini menarik ya, kayaknya di film ini kan kamu sebagai Oscar sempat jadi orang kena sasaran, disangka terlibat lah ya. Betul. Sangka. Pernah nggak kamu ada di situasi seperti itu in real life? Pernah. Contohnya apa? Jadi dulu aku tuh orang yang suka menjelaskan banget orangnya, deskriptif banget gitu. Dulu pas di SMK aku itu ada pencurian intinya. Aku dulu SMK komputer jaringan, intinya belajar awalnya adalah belajar ngerakit komputer. Udah belajar ngerakit komputer, terus ada yang kemalingan. Nah aku ngejelasin, ya saya di sini, malah aku yang dituduh. Karena kamu tahu. Karena lo menjelaskan. Karena aku menjelaskan sangat detail gitu. Wow, oke. Gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak sama sih, cuman perasaan takutnya tuh sama gitu. Kok jadi gue yang salah ya? Gue salah apa? Gue nggak ngapa-ngapain. Gue udah ngejelasin gitu. Iya. Kadang-kadang terlalu banyak tahu iya, malah betul. Jadi curigation ya. Iya, benar-benar jadi bumerang buat kita. Iya, ya udah mendingan saya sekarang diam-diam saja. Iya, kadang-kadang pura-pura nggak tahu aja lah. Iya, pura-pura nggak peduli. Kamu aja pernah gitu. nggak kejadian gitu? Enggak. Disangka sesuatu yang sebenarnya bukan kamu gitu loh. Enggak inget. Tapi mungkin pernah tapi nggak inget. Tapi aku anaknya ignorance is bliss. Udah pelangap-pelong aja deh nggak tahu apa-apa. Bagus, dari sekarang udah tahu ignorance is bliss. Oke, emang ada yang ngomong orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Oh ya, benar sih. Kayak Joker ya. Iya, setuju. Iya kan? Cerita 13 bom di Jakarta ini kira-kira related sama itu? Related. Mungkin lebih ke gini kali ya. Ini perspektifku sendiri ya. Maksudnya mungkin tiap orang tuh, aku tuh nggak percaya jahat baik kali. Semuanya bergantung dari intention dan dia mungkin nggak tahu lebih banyak. Dia nggak tahu ada pilihan lain gitu. Dia jadi milih itu gitu. Mungkin lebih ke intention gitu. Sama situasi orang ya. Yes. Kan kita nggak tahu. Ada Nggak yang pernah ngedrive dengar. orang to do something yang tidak baik. Yes. Gitu. Oke, mungkin promosi ke teman setia. Ini kita bisa nonton kapan, di mana, and ajak siapa, and what do we expect from this movie? Ya. Lutesya jago banget. Di situ ya. Untuk teman setia jangan lupa untuk saksikan film 13 bom di Jakarta mulai tanggal 28 Desember hanya di bioskop. Harus nonton karena imersif, besar, banyak apa teh? banyak gunfighting, car chasing, ada fighting macam-macam, pokoknya bom meledak. Dengan teknis yang saya merasa nggak banyak di film Indonesia yang pakai, dari suara, dari pengambilan gambar, dari semuanya deh. Dan ada Lutesya di sini. Asik. Dan ini berarti 28 Desember holiday season ya. Yeay. Jadi harusnya bisa nonton hari biasa pun End of the bisa year, nonton. ya, end of year movie. Semoga Oke. bisa jadi penutup film Tahun. penutup yang Yang mantap. keren. Oke. Game time, sebelum akhir kita ada satu quick game time. Oke. Ini judulnya Tunjukkan Ekspresimu. Aduh, Oke, jadi diselecting kalian masing-masing mengambil satu cue card dari 2 kategori berbeda. Oke. Satu dialog, satu emosi. Dan harus berakting dialog tersebut dengan emosi yang terpilih. Gue seneng nih kayak gini-gini. Dulu dong. Dulu. Sweet. Satu dialog, satu emosi. Oke. Iya. Dah. Pilih dari salah satu. Dibacain nanti. Setiap orang satu kan ya berarti. Oke. Centil dan Oh, menggoda. jago. Takut banget tapi Dialognya
Dialognya apa dibacain dulu? Oh, maaf aku nggak bermaksud buat ambil uangmu. Aku khilaf. Aku butuh banget uang itu. Tolonglah. Oke, tapi harus centil. Oke. Coba teh. Maaf, aku nggak bermaksud buat ngambil uangmu. Ya kan aku khilaf. Aku butuh loh uang itu. Tolong ya. Ada Jawanya tadi Ada kayak ya, saya iya, lihat. nggak tahu sih. Iya ya, Nggak tahu benar-benar. kenapa. Jadi Nggak lebih tahu. ini ya, lebih. Iya, lebih kesopan ya. Ngalur, sorry banget. Yeay. Oke, Ciko, next. Emosinya dulu ya. Apa emosinya? Sedih. Oh, sedih. Hah. Dialognya ya namanya juga manusia, kadang suka bikin salah. Tuhan aja pemaaf, masa kamu enggak? Tapi sedih. Oke. Udah sedih, barusan udah. Coba ya. Oh, tadi udah sedih ya? Tadi sedih. Oke. Kurang sedih, kan tadi masih senyum. Malu deh. Ya. Namanya juga manusia. Kadang suka bikin salah. Tuhan aja pemaaf. Masa kamu enggak? Ciko. Oke, masih satu lagi. Oke, Kakak nggak mau nyoba? kamu lagi. Kakak nggak mau Kamu ya nggak ikutan bisa sama acting. kita ya? Nah, actress. Not yet. Nggak mau. Nggak tertarik. Ah. Ya, siapa tahu. Emosinya lemah lembut. Cocok ya. Lemah lembut. Dia emang begitu. Di sini saja, jangan kemana-mana. Aku nggak bisa hidup sendirian di dunia ini. Wow. Buat siapa? Nggak tahu buat siapa. Buat suami aku. Bingung lagi, lemah lembut. Gue nggak bisa. Di sini aja. Jangan kemana-mana ya. Aku nggak bisa hidup sendirian di dunia ini. Ngemen. Yeay. Itu kan lebih ke lemes ya teh. Lemas lemah. Kan lemas lembut. Lemes lembut. Kan lemah. Oke, terakhir Oke. satu kali lagi. Ya. Bisa nih Ciko. Bisa cukup bisa. Ayo. Aktor utama FFI. Senang. Senang. Emosinya senang. Oh, senang enak dong. Susah lagi kan. Lu mau tahu apa yang gue pikirin? Menurut gue semua orang di dunia ini itu pembohong. Tapi senang. Tapi senang. Lu mau tahu apa yang gue pikirin? Menurut gue semua orang di dunia ini tuh pembohong parah. Iya kan? Kayak ketawa. Yay. Thank you loh. Thank you for Thank sharing you. by the Thank you way. so much. It's Thank you so nice much for getting to having know us. you. Semoga Thank you. sukses filmnya. Yeay. Jutaan. Amin. Jutaan penonton. Sukses terus karirnya. Filmnya makin lama makin banyak, makin sering kesini berarti. Yes. Buat Amin. promo. Amin. Teman setia jangan lupa nonton 13 Bom di Jakarta tanggal 28 Desember di bioskop kesayangan. Yang penting jangan lupa nonton terus film-film Indonesia karena sekarang filmnya keren-keren semua, dan juga nonton juga acara-acara TS Media lainnya, and we'll see you next time. Bye.